Puji Tuhan, selamat sore semuanya. Selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di rumah Tuhan sore hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang satu minggu kita lewati, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh ada duduk diam untuk datang di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari kita mulaikan ibadah kita sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Dialah yang kita tinggikan, Dia tinggikan, yang selalu dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Saat kami sembah Tuhan, Wow.
hari lepas hari. Sehingga pada petang ini Tuhan layakkan kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan tahu pujian kami dari hati kami yang paling dalam. Engkaulah kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, Engkau layakkan kami menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini untuk memberkati kami semua Tuhan. Sehingga pada saat kami datang membawa banyak beban berat, kami akan pulang dengan sukacita bersama dengan Yesus. Karena pertolongan Tuhan selalu nyata, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah sore ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati seluruh pelayanan-Mu, berkati umat-Mu Tuhan yang mungkin dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan, mereka akan datang bersama-sama untuk kami boleh meninggikan agungan Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah sore di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sore ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Masih ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan kita Yesus luar biasa. Amin. Ya, seberapa kita yang hadir sore hari ini, kita percaya bahwa ketika kita mengundang Allah Roh Kudus bekerja, maka Tuhan melawat setiap kita. Dan apapun keadaan kita, kita percaya setiap perjalanan kehidupan kita tidak ada yang mulus, tetapi semuanya ada rencana Tuhan yang dinyatakan dalam pribadi lepas pribadi kita. Amin. Ya, kita bersyukur sore hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, karena kita tetap taat dalam pendengaran suaranya Tuhan. Dengar Dia panggil nama kesayangan.
sore hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan tidak salah. Karena kita mau mengatakan, ini aku Tuhan, inilah hidup kami. Sungai sukacitamu mengalir dalam hidupku. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, inilah pujian kami, inilah hati kami Tuhan tertuju kepada Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau meletakkan persembahan kami kepada Engkau. Kecil besarnya Tuhan, Engkau telah memilih dari tempat yang tinggi. Kami berikan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persembahan dijalankan, mari kita sambil menyanyikan pujian berkata, hidupku adalah penyembahan.
Tuhan. Engkau ciptakan kami Tuhan dalam kemuliaan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersesat, ku tahu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami di dalam Kristus Yesus menjadi baru. Bahwa kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, diciptakan kembali dalam pribadi Kristus oleh Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di tengah pertengahan ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami memuji memuliakan Engkau. Inilah persembahan tubuh kami Tuhan di hadapan Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Pendeta Mairo yang menyampaikan firman pada sore hari ini. Biarkan urapan kuasa Roh Kudus tinggal bersama hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan daripada Tuhan pada sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami sebagai jemaat pendengar, urapi kami Tuhan, urapi pendengaran kami, urapi hati kami Tuhan, untuk menyimpan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh kami simpan sehingga kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terima firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Silakan duduk. Waktu selanjutnya silakan.
Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kita, dan saatnya kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang ada pada saat sore hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Yudas, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Kitab Yudas pasalnya yang Yudas ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Kalau sudah dapat semua, mari saudara perhatikan Alkitab saudara, dan saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, saya ingin beri tema firman Tuhan sore hari ini, berjuang untuk mempertahankan iman. Saudara, di dalam kitab Yudas ini ada nasihat yang dia berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yudas yang menulis surat ini bukanlah Yudas yang menjual Yesus, bukanlah Yudas yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot, bukan. Tetapi kalau kita baca di ayatnya yang pertama, di ayat pertama dari kitab Yudas ini dikatakan, dari Yudas, hambaku Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi Yudas yang menulis ayat ini adalah Yudas hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus, bukan Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot, dia adalah orang yang telah mengkhianati Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di dalam ayat ini di mana Yudas dia memberikan nasihat kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, agar supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, ada salah satu ayat yang kita lihat di ayatnya yang kelima, yang kembali diingatkan oleh Yudas, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi,
Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, memang Tuhan yang sudah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Memang Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, sehingga kita boleh berada di tempat ini, kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan. Tetapi ingat, firman Allah berkata, aku membinasakan bagi mereka yang tidak percaya. Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi ingat, bahwa kita yang tidak mempertahankan iman sampai pada hari kesudahannya, jangan harap engkau akan sampai kepada kerajaan surga. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di sini Yudas kembali mengingatkan agar supaya kita berusaha untuk kita berjuang mempertahankan iman. Kita berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang berarti ada suatu usaha. Kita berusaha dengan sekuat tenaga. Berjuang berarti tidak tinggal diam. Berjuang berarti tidak tinggal di tempat. Berjuang berarti kita akan berusaha dengan sekuat tenaga kita. Kita berjuang dengan sepenuhnya untuk kita mempertahankan iman. Karena saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa iblis selalu berusaha untuk membinasakan iman kita kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah berkata bahwa dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis selalu berusaha untuk mencuri setiap benih-benih firman yang disampaikan, agar supaya iman kita tidak bertumbuh, agar iman kita tidak menjadi dewasa, agar iman kita tidak menjadi kuat. Itu sebabnya iblis selalu berusaha untuk menutup mata hati kita, melihat setiap terang kebenaran Allah yang akan membuat iman kita bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Sehingga ketika iman kita tidak bertumbuh, maka dengan mudah iblis akan membunuh iman kita, membinasakan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sedangkan iman ini merupakan dasar yang teguh bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk apa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak memiliki iman? Sedangkan iman ini adalah dasar yang teguh bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya kitab Ibrani berkata, jangan kita lepaskan, jangan kita tinggalkan, jangan kita undur daripada dia. Karena untuk apa kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kalau kita tidak memiliki dasar yang teguh di dalam kehidupan kita sebagai kekristenan? Karena iman itu merupakan landasan yang teguh bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, mengapa kita tidak boleh melepaskan iman? Mengapa kita tidak boleh meninggalkan iman? Karena iman punya peran yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Ada begitu banyak hal yang diperhadapkan dengan kehidupan kekristenan kita. Nah, tanpa kita memiliki iman, bagaimana kita bisa berdiri teguh? Tanpa kita memiliki iman, bagaimana kita bisa bertahan sampai hari ini kita beribadah menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan? Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi kesukaran? Bagaimana kita bisa bertahan untuk menghadapi setiap kesulitan yang datang di dalam kehidupan kekristenan kita? Hanya imanlah yang mampu, yang dapat membuat kita bertahan. Amin. Itu sebabnya Yudas dia berkata, biarlah kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Tentunya di sini dibutuhkan waktu, tenaga, pengorbanan. Namanya orang berjuang
itu ada pengorbanan. Orang berjuang itu akan merasakan yang namanya sakit. Orang berjuang itu akan merasakan yang namanya capek, merasakan yang namanya lelah. Karena berjuang. Dan perjuangan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita itu akan membawa kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin sekarang kita lagi menderita karena kita lagi berjuang, kita lagi bergumul, kita menderita, kita bayar harga, kita merasa sakit, kita merasa capek, kita merasa lelah. Tetapi pada akhirnya ketika kita tetap mempertahankan iman, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan capeknya kita, dengan lelahnya kita, dengan pengorbanannya kita. Karena keselamatan itu terlalu mahal. Amin. Keselamatan itu terlalu mahal. Walaupun kita terima itu dengan cuma-cuma, tetapi untuk membayar keselamatan itu begitu mahal. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, marilah kita terus berusaha, marilah kita terus berjuang dengan sekuat tenaga kita mempertahankan iman kekristenan kita. Karena di dalam perjalanan hidup kekristenan kita butuh iman. Karena iman ini memiliki peran yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, apa peranan iman di dalam perjalanan kekristenan kita? Kita baca di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-37. Dan kita akan loncat di ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-46. Ayat 32 berkata begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kita loncat ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari ayat ini, di sini kita lihat bahwa peranan iman dalam perjalanan kekristenan kita, di mana iman itu yang akan memberikan keberanian bagi kita untuk kita terus maju menerobos setiap masalah apapun yang datang dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita lihat antara Daud dan Goliat, ini mustahil bagi Daud untuk melawan Goliat. Kenapa? Karena firman Allah berkata bahwa Daud itu tidak mengerti tentang perang.
Kerjaannya itu hanya mengembalakan kambing domba. Dia orang yang tidak terlatih di dalam peperangan, di dalam medan peperangan. Bahkan mungkin untuk menggunakan senjata pun dia tidak tahu. Maka firman Allah berkata ketika dia dipakaikan pakaian daripada Raja Saul, dia nggak bisa. Kenapa? Dia nggak terbiasa. Berbeda dengan Goliat. Goliat memiliki pengalaman yang begitu luar biasa dan dia memiliki perawakan yang besar. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, secara manusia Daud yang kecil ketika diperhadapkan dengan Goliat, tentunya dia akan mengalami ketakutan. Seperti bangsa Israel, para laskar-laskar Israel, para tentara-tentara Israel, mereka begitu cemas, mereka begitu ketakutan melihat keberadaan daripada Goliat. Dan firman Allah berkata, dari sekian banyak tentara-tentara Israel, pasukan Israel, tidak ada seorang pun yang berani untuk menantang Goliat. Tetapi berbeda dengan Daud. Walaupun firman Allah berkata dia itu masih kemerah-merahan, dia itu masih muda, dia itu kecil, dia itu tidak punya pengalaman di dalam peperangan. Tetapi Daud memiliki keberanian yang luar biasa. Saudara, apa yang mendorong Daud? Apa yang membuat Daud memiliki keberanian yang begitu luar biasa untuk bisa melawan Goliat? Itu karena iman kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-45, di sana firman Allah berkata begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46 hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Begitu beraninya Daud menantang Goliat. Bahkan dia memastikan bahwa hari ini juga Goliat akan jatuh di tangan Daud. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, saya percaya kalau Daud tidak memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah berani untuk menantang Goliat. Jangankan menantang Goliat, melihat Goliat pun mungkin dia takut. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, bukankah ini yang seringkali terjadi di dalam perjalanan kekristenan kita? Kadang-kala kita takut ketika ada masalah, kita takut ketika ada problema yang begitu besar, kita takut ketika ada tekanan yang begitu besar datang menyerang kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika kita memiliki iman, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita akan berkata, Tuhan ada bersama dengan aku. Amin. Tuhan yang akan menyertai aku, Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepadaku. Bukan karena aku gagah, bukan karena aku kuat, bukan karena aku bisa, tetapi karena Tuhan. Amin. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya di ayat ini Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Tidak ada yang Daud banggakan dalam kehidupannya, karena dia tahu dia bukan orang yang berpengalaman, tetapi dia datang dengan nama Tuhan. Imannya begitu luar biasa. Ketika dia datang dengan nama Tuhan, itu yang membangkitkan semangat, itu yang membangkitkan keberanian yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Daud, sehingga dia berani untuk menghadapi Goliat yang besar. Bapak ibu saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, seberapa besar pergumulan yang engkau hadapi hari-hari ini? Saya mengatakan, marilah engkau punya iman di dalam Yesus. Marilah engkau terus mempertahankan iman yang ada di dalam kehidupanmu, karena iman itulah yang akan membuat engkau berani menghadapi setiap masalah. Bukan lari dari masalah, tetapi berani menghadapi setiap masalah. Dan ingat, Tuhan
pasti akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Amin. Yang kedua kita akan lihat di dalam ayatnya yang di dalam Mazmur 28 ayatnya yang ke-8. Mazmur 28 ayatnya yang ke-8, di sana firman Allah berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yang kedua yang kita lihat, peranan iman dalam perjalanan kekristenan kita, di mana iman akan memberikan kekuatan untuk kita tetap bertahan dalam masa yang sulit sekalipun. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di dalam kitab Mazmur ini dia berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ayat 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap umat-umat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap umat-umat Tuhan. Mungkin sekarang engkau lagi sedang bergumul, mungkin engkau sedang lagi dalam proses, mungkin engkau sedang lagi mengalami masalah. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Di mana firman Allah berkata Tuhan itu adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi kita sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan, maka di sana kita akan melihat di mana iman akan memberikan kekuatan untuk kita tetap bertahan di tengah-tengah kita menghadapi setiap proses, menghadapi ujian, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah berkata di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika kita tetap mempertahankan iman kita di dalam kondisi-kondisi yang sulit, di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap bertahan menghadapi setiap proses yang datang di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah berkata Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iblis kerjaannya apa? Mengintimidasi. Iblis selalu mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan rasa khawatir, memberikan rasa cemas di dalam kehidupan kita. Inilah pekerjaan iblis. Supaya apa? Kita menjadi lemah, supaya kita undur dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, Paulus dia berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat. Artinya, dalam kondisi di mana Paulus sedang diizinkan oleh Tuhan mengalami satu proses yang begitu berat di dalam kehidupannya, di mana Paulus dia menghadapi satu keadaan di mana dia tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan hanya berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Artinya bahwa walaupun Paulus dia sedang berada di dalam satu kondisi yang membuat dia tidak berdaya, tetapi di situ Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Artinya kekuatan yang ada di dalam kehidupannya untuk dia tetap bertahan walaupun dia dalam penderitaan dan dalam kesakitan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada di luar sana. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Karena apa?
Karena orang yang hidup di luar Tuhan, mereka nggak punya landasan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita ada Yesus, ada Tuhan yang selalu mensuplai kekuatan di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini Tuhan belum menjawab apa yang menjadi doa kita, Tuhan belum mencabut proses yang sedang kita alami, Tuhan belum mencabut kesakitan yang menimpa kehidupan kita, tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Artinya apa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita tetap bertahan walaupun kita berada di dalam satu keadaan yang sulit. Walaupun kita berada di dalam satu keadaan yang kita mungkin lagi menderita, tidak berdaya, tetapi Yesus ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Ya Rabatasan dalam mata kaya dalam banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Dia ada bersama dengan kita sore hari ini. Apa yang membuat engkau menderita? Apa yang membuat engkau mungkin saat ini lagi menangis di kaki Tuhan? Karena beratnya ujian, karena beratnya penderitaan yang engkau hadapi. Tapi saya mau katakan, sebagaimana Paulus, firman Allah berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan tidak pernah biarkan kita, tetapi Tuhan ada untuk saya dan saudara. Walaupun kita sedang berada di dalam ketidakberdayaan, tetapi di sana ada Tuhan yang akan terus menopang saya dan saudara, memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kita terus berjuang untuk mempertahankan iman, karena iman itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, peranan iman di dalam perjalanan kekristenan kita. Kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Di sana firman Allah berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat umat manusia, terutama mereka yang percaya. Kita bandingkan di dalam Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Yang ketiga yang kita lihat, ketika kita terus memperjuangkan iman di dalam kehidupan kekristenan kita, di mana iman memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan harapan agar kita tetap semangat untuk menghadapi segala situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan firman Allah berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 tadi, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi segala perjuangan kita tidak sia-sia. Sekali lagi, segala perjuangan kita tidak sia-sia, tetapi kita memiliki Allah yang hidup, yang menjamin setiap kehidupan masa depan kita. Karena firman Allah berkata, pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu di
kita memiliki beban persoalan yang berbeda-beda. Tetapi firman Allah datang bagi saya dan saudara. Firman Allah yang memberikan keberanian bagi kita. Iman yang akan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya jangan pernah engkau lepaskan imanmu. Jangan pernah engkau tinggalkan imanmu. Tetapi mari kita terus berusaha untuk berjuang mempertahankan iman yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Karena iman itulah yang akan menuntun perjalanan hidup kekristenan saya dan saudara, untuk kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya sore hari ini Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan mengerti sampai kedalaman isi hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu setiap keluh kesah kami. Tuhan tahu setiap penderitaan kami. Tuhan tahu setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami. Tuhan memberikan pengharapan sukacita bagi kami. Agar supaya kami terus memandang kepada Tuhan. Kami terus berjuang. Kami terus Tuhan melihat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Itu sebabnya Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa firman itu adalah kekuatan bagi kami untuk terus memampukan kami tetap berjalan di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan ada badai gelombang datang menerpa kehidupan kami, tetapi kami percaya ketika kami memiliki iman yang teguh, maka tidak ada satu apapun yang dapat membuat kami jauh daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menjamah kami, bahkan Engkau sudah memberikan kekuatan, sukacita dan semangat yang baru di dalam kehidupan kami, untuk kami terus berjuang menjalani hidup kekristenan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kami. Bilur-bilur Yesus menjamah mereka. Dalam kami bersepakat Tuhan, dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan dan menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Mari kita terima berkat. Pulanglah, bawalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyambut gerejanya yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus.